Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Ahbabana fillah, dhuyufana al-a'izza, mustami'iyal kiram, para penonton dan pecinta program Cinta Ibu di mana saja Anda berada, menyambung dengan beberapa episode yang telah kita ikuti bersama pada beberapa pertemuan kita yang telah lalu, di mana dengan perbincangan yang kita bicarakan masih di seputar hadis sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Tentu masih tetap segar dalam ingatan kita. Kenapa dengan kita disuruh dan diperintahkan untuk sembahyang sebagaimana dengan Nabi kita sembahyang? Sebab memang tidak ada sembahyang yang lebih berkualiti, yang lebih indah, yang lebih cantik, yang lebih sempurna, dan yang paling mampu untuk menembus lapisan daripada hijab yang sehingga akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala, itu daripada sembahyang baginda Rasulullah SAW. Sebab Nabi kita telah mempraktekkan, telah memperagakan, telah melaksanakan yang terbaik daripada segala aspek. Takbir yang terbaik, bacaan yang terbaik, gerak yang terbaik, zikir yang terbaik, bacaan dan juga dengan tadabbur yang baik. Jadi bukan hanya setakat baginda Nabi sebagai insan yang kita idolakan dalam hidup itu dari sudut ubudiyah beliau, tapi daripada segala aspek. Ibadah jelas dengan ibadah yang paling baik, ubudiyah jelas dengan ubudiyah yang paling sempurna. Nah, dari sinilah dengan kita beranjak dalam beberapa pertemuan kita yang telah lalu, kita juga akan sembahyang yang ini merupakan ibadah yang terpenting dalam kehidupan manusia. Tentu masih ingat para pendengar dan para penonton semuanya yang saya katakan pada pertemuan yang telah lalu, dalam sembahyang itu ada rukun iman yang 6, dan juga dalam sembahyang itu ada rukun Islam yang 5. Nah, maka bagaimana juga dengan sembahyang kita nanti akan mampu untuk mendabrak atau juga untuk membuka pintu gerbang surga nanti pada hari kiamat. Sebab Nabi kita bersabda, miftahu as-salati tahuru, pembuka sembahyang itu adalah bersuci yang sempurna, dan pembuka pintu surga itu adalah sembahyang 5 waktu. Jadi dalam 2 episode kita yang terakhir, perbincangan kita sampai kepada rukuk. Seminggu dah kita rukuk belum bangkit lagi. Jadi hari ini kita nak bangkit daripada rukuk. Jadi pada masa kita rukuk kemarin sudah saya katakan, posisi jari tangan yang direnggangkan macam ni, jari tangan yang direnggangkan macam ni, ini hanya pada 2 tempat saja. Pada masa kita takbiratul ihram, dan takbir pada waktu kita nak rukuk, takbir pada masa kita i'tidal sami Allahu liman hamidah, dan juga pada masa kita bangkit daripada tasyahud yang pertama. Jadi Allahu Akbar, jari tangan yang sebelum kita renggangkan, jangan digenggam, jangan dibuka besar macam tu atau lebar seperti itu, tapi kita renggangkan secara pertengahan, secara sedang. Ini semacam ni lagi pada masa kita rukuk. Pada saat dengan kita rukuk dengan memegang lutut atau kedua lutut kita pada masa kita rukuk, jari tangan kita pun juga kita renggangkan. Sementara nanti pada masa kita sujud, pada waktu kita duduk antara 2 sujud, dan pada waktu kita duduk tasyahud awal, dan pada waktu kita duduk tasyahud akhir, jari tangan kita semua semuanya kita rapatkan, semuanya menghadap ke arah kiblat.
Jadi bila kita renggangkan hanya pada 2 waktu, pada masa kita takbir saja. Takbir ada pada 4 tempat atau angkat tangan pada 4 tempat. Yang pertama Allahu Akbar, takbiratul ihram. Yang kedua pada waktu kita nak rukuk, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, rukuk. Setelah rukuk, sami Allahu liman hamidah, pun juga tangan, jari tangan kita renggangkan 3. Yang keempatnya, lepas kita baca tasyahud awal, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, terus kita bangkit Allahu Akbar, pun juga tangan kita renggangkan. Jadi setelah kita rukuk dengan sempurna, dengan bacaannya Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa mastaqala fi qadami, itu diantara daripada bacaan yang kita baca semasa rukuk. Kalau tak pandai baca doa yang sepanjang itu, baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali. Kalau nak disambung lagi, subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh, subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Lepas tu kita akan i'tidal. I'tidal artinya bangkit daripada rukuk dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Saya praktikkan rukuk. Jadi kita dah rukuk dah, sekarang kita mau i'tidal. Jadi pada pertemuan kita lalu kita rukuk, kita lagi baca surah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah beriringan, tangan diangkat, mulut geraknya bersamaan. Jadi Allahu Akbar. Nah, tangan jari tangan kita seperti yang saya katakan tadi itu, jari tangan kita renggangkan, mata kita ke tempat sujud. Bacaan subhana rabbiyal azim 3 kali. Kalau seandainya terburu-buru, jangan sampai kurang daripada 3 kali. Kalau kita nak lebih sempurna lagi, kita baca sampai 5, sampai 7, sampai 11, dan juga dengan doa yang panjang yang saya sebutkan tadi. Maka pada waktu kita akan i'tidal, kita i'tidal dengan iringan takbir sami Allahu liman hamidah. Tangan jangan diayunkan. Jadi pada masa kita pas i'tidal, tangan kita tegakkan saja. Kita tegakkan pada posisinya. Kalau tangan berayun, kemudian kita sambung dengan sujud, berarti kita tidak bertumakninah. Bagaimana tumakninah? Arti daripada tumakninah, sukun ba'da harakah, senyap, diam selepas pergerakan. Jadi tadi kita bergerak dengan i'tidal. Nah, jadi kita tegakkan anggota tubuh kita, yang diantaranya tangan. Maka dengan kita membaca bacaan pada masa kita i'tidal, bangkit daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah, bacanya Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, atau Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan bih. Mungkin kita pernah dengar ada sahabat Nabi kita yang baca doa i'tidal sepanjang tu. Lepas sembahyang Nabi kita tanyakan, manil mutakallimu anifan, siapa yang cakap baca doa panjang tadi tu? Semuanya senyap, takut kalau tersalah senyap. Siapa yang cakap tadi tu? Tak ada yang berani cakap kali ketiga. Siapa? Aku tengok lebih daripada 30 malaikat berebut untuk membawa kalimat tadi itu kepada Allah. Karena disanjung dan dipuji, maka sahabat itu pun mengaku, aku ya Rasulullah. Jadi sahabat tadi itu mengaku bahwasanya melakukan bacaan tambahan lebih daripada apa yang Nabi kita ajarkan, tapi dia tidak bercakap dengan hukum, tidak ada masalah. Oke. Jadi dengan kita sudah i'tidal. Satu perkara kecil saja ingin kita kaitkan. Kenapa dengan kita pada waktu kita i'tidal, maju kita baca sami Allahu liman hamidah, takbir Allahu Akbar, rukuk Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, bangkit Allahu Akbar, sujud lagi Allahu Akbar, lepas tasyahud awal Allahu Akbar. Itu saja satu-satunya pada masa kita beri'tidal, kita membaca sami Allahu liman hamidah.
Rabbana walakal hamdu. Bacanya pula pelik, Rabbana walakal hamdu. Ya Allah, segala puja dan puji hanya untukmu. Ini panjang sedikit. Mungkin kita ambil bagian pertama dulu. Selepas kita takbir, apa yang kita baca? Ini seakan-akan dengan kita mengajukan suatu proposal, suatu permohonan kepada Allah Jalla wa'ala, di mana dalam satu proposal tadi itu adalah keperluan kita, dunia dan akhirat, yang isinya, yang permintaan kita agar dengan kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi selama di dunia, selama di akhirat, bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat, sejahtera dan juga berjaya dunia dan akhirat. Itu proposal yang akan kita ajukan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka selepas kita takbir, seolah-olah dengan kita sudah masuk ila hadratillah. Jadi seperti kita dah masuk kawasan istana. Makanya itu segala-galanya kita tolak ke belakang, Tuan Haji. Allahu Akbar, kita tolak dunia, istri, anak, problem, gusti, semuanya. Hatta masakan pun kita tolak ke belakang juga. Nanti selepas kita tolak, baru kita ucapkan takbir. Allah, tangan menolak, mulut dengan takbir, karena dengan keagungan dan kebesaran Allah tadi itulah dengan kita mampu untuk meninggalkan segala-galanya. Kita berehat sejenak, nanti akan kita lanjutkan. Ingat dengan pertanyaannya, kenapa pada masa i'tidal kita membaca Sami Allahu liman hamidah? Hadza wabillahi taufiq. Siapa yang berusaha, dia akan berjaya. Telusuri kehidupan mereka yang berhati cekal dalam mengatasi liku-liku, cabaran dan desakan hidup. Affin Banking Group menyokong usaha jitu dalam meningkatkan taraf hidup dari belenggu kemiskinan. Saksikan Manjada Wajada setiap Jumaat 8:30 malam bersama Affin Banking Group hanya di TV Al Hijrah. Segalanya bermula di sini. This is part of the concept of Tawheed, and the thing that makes you enter into Islam, of course, not just a statement of the tongue, but it's a statement of the heart and the soul, that I bear witness that there is no ilah except for Allah. Assalamualaikum, I'm Yasmin Mujahid. Join me to talk about love on Soal Wanita only at TV Al Hijrah. Segalanya bermula di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Oke, kita dah masuk dah. Kita dah masuk dalam lingkungan istana Allah Jalla wa'ala, yang dengan kita akan mengajukan satu proposal, satu permohonan, baik permohonan itu secara tertulis atau juga permohonan itu secara lisan. Tapi sekarang kita ajukan permohonan kita secara lisan. Maka selepas kita takbir, kita baca mukaddimah. Mukaddimah isi kandungan yang akan kita sampaikan. Jadi kita tidak straight kepada permintaan. Buat mukaddimahnya dulu. Mukaddimahnya itulah yang kita sebut dengan doaul istiftah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan pengurus majlis itu sebelum cakap tentang ini nak buat acara apa, majlis apa, mesti ada mukaddimah, mesti ada pendahuluan. Nah, lepas kita dengan mukaddimah tadi itu, mukadimah kita gunakan bahasa hadis. Kita menggunakan panduan dan pedomannya daripada Rasulullah SAW. Lepas mukadimah kita tadi itu, kita akan langsung masuk kepada inti dialog pembicaraan kita dengan Allah Jalla wa'ala, yang dengan kita tidak gunakan bahasa manusia. Kita tidak gunakan bahasa baginda, tapi kita gunakan bahasa Allah atau bahasa Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah kata, hamadani abdi, dia telah menyanjung aku. Ar-Rahmanir Rahim. Allah berkata, asna alayya abdi, dia telah memuji aku. Maliki yaumiddin. Allah sahut, Allah kata, akulah yang akan menjadi penguasa nanti pada hari akhirat, pada hari pembalasan. Kita sambung, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Allah sahut, ini hada bain wa baina abdi.
Ini antara aku dengan hambaku. Wali abdi masa'al, dan untuk dia segala permintaan yang dia mohonkan. Ini proposal nih, ini sekandungan, ini inti daripada sembahyang. Apa dia? Permohonan kita di hadapan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Kemudian yang kedua, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah Engkau bagikan kepada mereka, para nabi-nabi dan rasul, syuhada dan salihin, dan juga dengan orang-orang yang mendapatkan bimbingan dan petunjuk daripada Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang Kau murka, waladhdallin, atau juga jalan orang-orang yang Kau sesatkan. Kalau sudah mendapatkan bimbingan hidayah, ihdina, bimbinglah kami semuanya, politiknya, ekonominya, pakaiannya, makanannya, kehidupannya, urusannya, masa depannya, semuanya itu akan teratur. Kenapa teratur elok dan cantik? Sebab yang mengaturkan itu adalah Allah. Allah bagi panduan, Allah bagi bimbingan. Jadi dengan kita tidak akan terperosok. Yang dengan kita tidak akan terperangkap. Yang dengan kita tidak akan terbabi dengan perkara-perkara yang terlarang. Kenapa? Sebab Allah dah bagi bimbingan dalam kehidupan kita. Jadi selepas kita mengajukan 3 permintaan tadi itu, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, jalannya para nabi-nabi dan rasul, dan juga dengan orang-orang saleh, bukan jalannya orang Yahudi, bukan jalannya orang Nasrani. Maka kita sahut dengan amin, artinya kabulkanlah ya Allah. Lepas habis ajukan proposal dengan Allah, takkan kita langsung balik Tuan Haji, mesti ada penutupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Penutupnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau dah buat penutup macam tu, takkan langsung balik begitu. Itu kurang hormat dengan tuanku, tak hormat dengan sultan. Kalau nak balik, tondok dulu. Maka selepas kita ajukan proposal, dan setelah kita tutup isi kandungan hasrat keinginan permintaan kita tadi itu, maka dengan kita pun rukuk. Rukuk artinya apa? Khudu, tondok, taat, setia kepada Allah Jalla wa'ala. Rukuk, lenguh juga kalau sampai selama-lamanya kita macam tu. Jadi seolah-olahnya kita mendengar seruan daripada Allah. Allah kata, dah cukup dah. Allah kata, ku terima dah sanjungan dan pujiannya. Jadi kita tadi memuji Alhamdulillahirabbil alamin. Asnya segala puja dan puji itu dah milik Allah, sang pencipta alam. Itu sanjungan kita. Jadi tadi kita berdoa. Lepas kita berdoa, maka dengan kita aminkan. Lepas kita aminkan, kita buat penutup. Lepas buat penutup, baru kita todok di hadapan Allah. Ya Allah, itulah permintaan aku, itulah permintaan hambamu yang kerdil, yang lemah, yang serba kurang, yang serba ternodai hidupnya dengan berbagai perkara-perkara terlarang. Itulah aku dengan segala kelemahanku. Seakan-akan Allah kata, dah, aku terima dah permintaanmu tadi itu. Maka pada saat kita tidak kita bangkit bukan lagi dengan takbir, kita bangkit dengan Sami Allahu liman hamidah. Seakan-akan Allah bagi jawaban. Allah telah mendengar sanjungan dan pujian orang yang memuji Allah. Siapa yang memuji tadi itu? Kita yang memuji Allah. Kalau sanjungan dan pujian kita sudah diterima, tentu itu tidak terlalu besar bagi kita. Yang paling besar isi kandungan selepas pujian. Apa isi kandungan? Tuh isi proposal kita meminta hidayah dan petunjuk kepada Allah. Coba lepas itu apa yang kita baca Tuan Haji? Lepas kita bangkit daripada rukuk, Sami Allahu liman hamidah, artinya Allah dah kabulkan pujian, sanjungan, permohonan, proposal orang yang memohon. Kita kata, Rabbana walakal hamdu. Ya Allah, aku bersyukur sungguh atas nikmat pemberianmu. Kan serasi dah.
baca itu serasi sungguh. Rabbana artinya ya Allah, lakal hamdu, hanya bagi Engkau lah segala puja dan puji. Kenapa kita bersyukur pada masa kita i'tidal? Kenapa kita bersyukur pada masa kita bangkit daripada rukuk? Sebab tadi dengan kita baca sami Allahu liman hamidah, artinya Allah telah terima, Allah telah kabulkan sanjungan dan pujianmu, dan juga dengan permintaan dan permohonanmu, ihdinas siratal mustaqim. Maka patut orang yang sudah diterima amal ibadahnya, yang sudah diterima permohonannya, mengucapkan alhamdulillah, sami Allahu liman hamidah. Begitu kita dengar Allah dah kabul, maka kita dah tak boleh lagi berdiri macam tu. Mesti kita syukur dengan melaksanakan sujud di hadapan Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar. Nah, jadi tadi kita i'tidal, saya berdiri sekejap. Jadi tadi kita i'tidal, pada masa kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, tangan jangan digoyang, tegak macam tu, diamkan. Rabbana walakal hamdu. Nak lebih sempurna, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Maka pada waktu kita sujud, pada masa kita sujud yang pertama akan menurunkan kedua belah lutut. Allah, lucu. Saya hamparkan ini dulu sejadah. Apa? Nah, saja tak haram kan? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada masa kita akan sujud, pas kita i'tidal sami Allahu liman hamidah, Allah beriringan, gerak dengan takbir beriringan. Allah, lutut dulu. Kecuali orang yang badan besar, takut kalau keadaan tak stabil, itu kadang-kadang dengan mereka tak boleh rukuk macam ni. Kalau rukuk macam ni dijatuh, terpaksa pada masa sujudnya Allahu Akbar, letak tangan dulu, kemudian baru lutut. Itu kena kebesar, kena badan besar. Kalau kita yang kurus ni tak masalah, boleh je dengan kita sujud semacam tu. Allahu Akbar, pertama lutut, kedua telapak tangan. Telapak tangan pada masa kita sujud, di mana kita letakkan? Posisi telapak tangan sama pada waktu kita takbir. Kita takbir tadi itu Allahu Akbar, nih dua telapak tangan berbetulan dengan bahu, jari-jari tangan kita berbetulan dengan telinga atau berbetulan dengan kepala. Nah, sebagaimana pada waktu kita takbir tangan kita macam ni, di waktu kita sujud pun juga tangan kita seperti ini. Jadi di mana kita letakkan? Kepala antara kedua telapak tangan, hanya bedanya jari tangan dikumpulkan. Jangan satu ke timur, satu ke utara, satu ke kutub selatan. Tak boleh, bukan tak boleh, maksudnya menyalahi yang terbaik. Khilaful aula atau hukumnya makruh. Jadi letakkan lutut sesuai dengan tangan. Jangan diletakkan di sini. Salah. Salahnya maksudnya tidak mengikuti sunnah. Jangan diletakkan jauh di sini. Tidak juga letak atas kepala. Di mana kita letakkan? Di mana nanti kita akan meletakkan kepala, maka tangan kita berada di samping menyampingnya, berada di samping kepala. Kanan yang sebelah kanan, kiri sebelah kiri. Allahu Akbar. Nah, seperti itu kita sujud tangan. Ingat, jangan lupa dari maghrib nanti malam Jumat, jangan lagi jari tangan terbuka, rapatkan. Kalau ke sana kiblat, ke 10 jari kita menghadap kiblat. Letakkan kepala kita di antara kedua belah tangan, dan untuk meletakkan dahi dengan hidung terserentak. Jadi bukan dahi dulu kemudian baru hidung, tidak. Allahu Akbar, dahi dengan hidung. Jadi urutannya, lutut yang pertama, kedua belah telapak tangan yang kedua dirapatkan, kesemuanya menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, dahi dengan hidung secara serentak, sekaligus kita letakkan. Baca Subhana Rabbiyal A'la. Coba tengok perbedaannya. Kita ada waktu 3 menit, Masya Allah, tabarak, cantik sekali. Pada masa kita rukuk tadi, Allahu Akbar, bacaannya Subhana Rabbiyal Azim. Kenapa kita menunduk macam tu? Sebab kita menundukkan kepala di hadapan yang maha agung, di hadapan yang maha besar, di hadapan yang maha hebat, di hadapan yang maha sempurna, di hadapan yang maha berkuasa. Maka kita ucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Artinya maha suci Allah yang maha besar. Tapi pada waktu kita sujud, posisi kita berada di tempat yang paling di bawah. Jadi kalau paling di bawah, maka dengan tasbih yang paling sesuai, Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Kalau tadi maha besar, sekarang maha tinggi. Kenapa? Sebab kita sedang berada di tempat kita berbicara.
tempat kita berpijak, tempat kita duduk, tempat kita berdiri. Mungkin tempat yang kita sujud itu, Tuan Haji, ada yang berkentut di situ. Hina betul kita. Hina maji, mana ada orang sujud macam tu. Kafir kalau sampai manusia melakukan sujud semacam tu di hadapan makhluk. Itu hanya untuk Allah, hanya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Betul-betul khudu', tadannur, inkisar. Maha suci Allah yang maha tinggi. Itu bacaan pada masa kita sujud. Baca 3 kali Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Warroh. Lepas tu kalau nak berdoa, berdoalah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Sebab tadi itu Allah dah terima dah. Dan kita sudah sujud dalam keadaan dengan menyujudkan 7 anggota. Nabi kita bersabda, aksiru fihi minad doa, maka perbanyaklah pada masa Anda sujud itu, perbanyaklah doa. Permulaan hadis, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa wasajid. Keadaan kita yang paling dekat kepada Allah justru pada waktu kita sujud. Hina ni ada pingat bawahnya harus di Brigadier Jenderal, Mayor Jenderal, ni Datu, ni Dati, ni Tan Sri, ini Perdana Menteri, ini Sultan, ini Tuanku, ini siapa? Itu semuanya dah lenyap dah. Sujud di hadapan Allah mengharapkan rahmat dan maghfirah. Kalau kita tidak memperolehnya, celaka dunia dan akhirat. Waliyadzubillah, wabillahi taufiq. Sabah, Sarawak, mengapa wujudnya penentangan dan mengapa masih ada usaha untuk merampas dua negeri ini daripada Malaysia? Sedangkan Sabah dan Sarawak sudah tertakluk kedaulatannya di bawah panci Malaysia. Nantikan kupasan lanjut bersama Amin Idris mencakar minda para panel jemputan eksklusif di Pentas Bicara Isnin 10 malam hanya di TV Al Hijrah. Segalanya bermula di sini. Saya dengar orang tu sebut agama Buddha ni beginilah, orang tu sebut agama Hindu begini ya. Kita juga mungkin ada prasangka ataupun salah anggap tentang agama lain. Saya sendiri pernah sudah membaca seluruh penterjemahan Quran. Bila orang buat jahat pada kita, kita balas dengan bukan kejahatan, kita balas dengan kebaikan. Berdialog secara harmoni akan menjernihkan yang keruh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Tadi sudah kita sebutkan daripada pergerakan sembahyang yang kita laksanakan bermula daripada takbir dan berakhir nanti dengan salam. Tidak ada keadaan kita pada waktu kita sembahyang yang dengan kita lebih dekat kepada Allah daripada pada waktu kita sujud. Sebab pada masa kita sujud itu adalah simbol kemuliaan, kehebatan, keangkuhan, keegoan daripada seseorang ada di atas lantai, ada di atas bumi atau di atas tanah. Otak yang merancang, mata yang melihat, hidung yang bernapas, mulut yang bercakap, telinga yang mendengar. Itu kumpulan yang terhebat semuanya. Kaki itu setakat kereta aja, Tuan Haji, sama dengan motor. Tangan tuh bergerak atas perintah daripada yang di kepala, yang berhubungan langsung pada dalaman yang mengatur. Jadi yang paling istimewa tadi itu kita letakkan di situ. Pada saat kamu sudah dalam keadaan semacam itu, justru karena kamu sudah tidak ada lagi pangkat, sudah tidak ada lagi jabatan, sudah tidak ada lagi kedudukan, memang betul-betul hina dina di hadapanku, maka pada saat itulah manusia dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Nabi kita kata, ba'aksiru fihi minad doa, maka banyak-banyaklah berdoa, fa innahu qaminun ayyustajaba lakum. Besar harapan, jedir doa permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau nak doa panjang, sepanjang-panjangnya pada masa kita sujud. Jadi diantara daripada bacaan yang mustahab untuk dibaca, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ta'ala ahsanul khaliqin. Bangkit daripada sujud yang pertama dengan iringan takbir, tapi tangan jangan diangkat. Allahu akbar, akbar. Kedua belah telapak tangan kita letakkan di lutut kanan, di lutut yang kanan, kiri di lutut yang kiri dirapatkan.
Jangan selalu macam tu. Jangan lebih ke sini, jangan ke atas, jangan juga lebih ke bawah. Macam mana? Ya ikut tertibnya lah. Seperti yang kita perumpamakan tempoh hari, kalau seandainya gigi kunci lebih tak boleh kita guna, kurang juga tak boleh kita guna. Macam juga pada waktu kita rukuk sujud. Jadi kita posisikan jari tangan kita yang 10 di atas kedua belah lutut, dan ke-10-nya dengan menghadap kiblat, dengan membaca doa tambahan, Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud lagi yang kedua sebagaimana sujud pada pergerakan yang pertama. Sujud yang kedua sebagaimana sujud pada sujud yang pertama, di segi bacaannya, di segi kaifiatnya, di segi rukun-rukunnya. Rukun-rukunnya harus sujud dengan 7 anggota. Selepas kita sujud yang kedua, maka kita akan bangkit ke rakaat yang kedua. Kita berhenti sampai di sini, nanti besok biar kita sujud lama-lama dulu. Besok insya Allah baru kita bangkit daripada sujud yang kedua menuju ke rakaat yang kedua. Kita dengar dulu pertanyaan dari stadion dulu. Dari stadion dulu. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Syekh. Soalan pada Facebook daripada Fadilah Abdul Razak. Apakah yang perlu kita lakukan jika terlupa untuk duduk antara 2 sujud? Apa yang perlu kita lakukan kalau pada saat dengan kita terlupa duduk antara 2 sujud? Jadi duduk antara 2 sujud itu punya rukun. Jadi dia sedar bahwasanya dia tadi tidak duduk antara 2 sujud itu bila. Kalau seandainya dia sedar pada masa sujud, maka dengan sujud yang kedua tadi itu menjadi sia-sia. Dia kembali duduk. Kalau dia sedar pada masa dia sujud yang kedua, sedar tadi aku tak duduk, macam mana? Atau tidak tumanina, bangkit daripada sujud, Allahu Akbar lagi. Itu sambung macam tu. Berarti tidak ada pengisahannya. Berarti dia meninggalkan salah satu daripada rukun. Maka kalau pada saat dia sedar, di waktu dia sedang sujud, maka dia kembali duduk. Kalau dia sedar pada masa dia berdiri, atau katakan saja seorang tadi sujud sekali je, itu kena nak nonton bola lah tu. Kena besok ada konser, ya Hanana. Sebab poster-posternya tadi di pinggir jalan tiap tiang ada. Habib Syekh, dan juga dengan Habib Ali, dan juga dengan timbalan Perdana Menteri di dataran lagi tempatnya. Tabarakallah. Pikiran ke sana, maka selepas sujud yang pertama tadi itu lupa. Bukan setakat lupa duduk antara 2 sujud saja, lupa sujud yang kedua, langsung bangkit ke rakaat yang kedua. Senangnya kata malaikat, awak lupa tuh. Mana boleh nak baca surga macam tu? Tu ketinggalan rukun tu. Jadi pasal kita baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, terus tersedar, Allah, tadi aku tak duduk antara 2 sujud. Nah, daripada berdiri tadi itu langsung duduk antara 2 sujud. Sujud balik yang kedua. Lepas sujud naik kembali ke rakaat yang berikutnya. Semua benda yang kita kerjakan selepas kita meninggalkan rukun antara 2 sujud tadi itu semuanya sia-sia. Sujudnya memang dia tak buat, Fatihahnya sia-sia, berdirinya sia-sia, surahnya sia-sia, dia kena ulang balik. Tapi kalau seandainya sampai ke rakaat yang kedua, bangkit daripada sujud yang pertama, duduk antara sujud, baru sudah, ya Allah, dalam hati syaitan datang. Kata syaitan, awak perasan tak? Rakaat pertama tadi itu awak tak duduk antara 2 sujud. Maka kalau sebenarnya kita setelah kita sampai kepada rukun yang kita tinggalkan tadi itu, daripada pergerakan kita bangkit daripada sujud yang pertama sampai duduk antara 2 sujud, semua sia-sia. Yang sah itu hanya setakat duduknya sahaja. Maka kita teruskan dengan ikut aturan kita pada rakaat yang pertama, sujud yang kedua, kemudian dengan pergerakan yang seterusnya. Kita ada pemanggil, silakan, daripada siapa dan di mana? Assalamualaikum Tuan Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadaitun daripada Perdana. Saya nak tanya Tuan Syekh, semasa solat di Masjidil Haram, imam terus membaca Al-Fatihah. Boleh ke kita sebagai makmum menambah bacaan doa iftitah kemudian baru Fatihah? Itu saja. Itu saja. Terima kasih. Jadi daripada penanya kita menanyakan, kalau pada masa kita ikut imam di Masjidil Haram, dia sebenarnya tak kisahlah imam Masjidil Haram kah, Masjid Nabawi kah, Masjid Sultan Azlan Shah kah, atau Masjid Negeri kah, masjid mana saja. Ya kalau pada saat dengan kita makmum mengikut imam,
Maka dengan kita harus pandai-pandai mengejar waktu. Imam baca surah yang mana satu? Kalau saya imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Kalau imam baca Qul hu, jangan baca istiftah. Nanti takdan baca Fatihah. Baca Fatihah hukumnya rukun, baca istiftah hukumnya sunat. Takkan dengan kita mengejar yang sunat, meninggalkan yang fardu. Jadi kalau pada saat kita takbir ikut imam, kalau imam baca Yasin, Yasin ini panjang. Maknanya kita boleh sampai ke gerik. Boleh sampai ke gerik. Imam baru rukuk, tak kisah. Maka dengan kita baca doa istiftah dan juga kita baca Fatihah. Kenapa? Karena waktu memungkinkan untuk kita membaca kedua-duanya. Kalau waktu kita sempit, imam sedang membaca surah, atau kita tak pasti baca imam tadi itu panjang atau pendek, dah kita langsung baca Fatihah saja. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tak dan habis pun imam dah rukuk, maka dengan kita sudah boleh rukuk bersama imam. Tapi diingat, kalau selepas kita takbir, kita tak boleh jam, tak dapat pastikan imam ini baca surah panjang atau pendek ya, walaupun permulaannya Yasin. Ada orang baca Yasin lebih pendek daripada Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin, Allahu akbar. Itu lebih pendek daripada Qul huwallahu ahad. Nah, jadi dikira panjang. Kalau kita membaca doa istiftah pada saat imam sedang baca surah, terus selepas habis membaca doa istiftah imam dah rukuk, kita tidak boleh rukuk. Kita kena baca Fatihah. Ukuran Fatihah yang kita baca seukuran panjangnya dengan doa istiftah yang kita baca. Kalau tidak boleh rukuk. Kalau pada saat kita baca Fatihah ukurannya sama panjang dengan doa istiftah semuanya atau sebagiannya, kalau dan rukuk dapat tumakninah dengan imam, berarti kita dapat rakaat. Tapi kalau pada saat kita rukuk imam dah bangkit, berarti kita ketinggalan satu rakaat. Oke, silakan penanya, ada soal daripada studio, silakan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabarah binti Mahmud dari Sukarelawan Al-Falah, Yadim, wilayah Persekutuan. Ingin bertanya mengenai solat untuk saudara baru yang masih baru belajar. Apa yang perlu mereka baca? Jadi ini mereka-mereka yang baru mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi kalau untuk baca bacaan, jangankan untuk baca Fatihah dan juga untuk baca surah syahadat pun susah sungguh. Asyhadu la asyhadu an la ilaha ashdadalaha. Susahan. Apalagi kalau sudah baca Fatihah. Jadi dalam keadaan semacam itu dia boleh baca takbir tak? Boleh. Dulu ikut Raihan pada masa konsert di UM atau juga di UIE, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia hafal yang itu, tapi Fatihah tak pandai. Baca surah juga tak pandai. Kalau tak boleh baca Fatihah tapi dia boleh baca beberapa ayat, oke. Maka pengganti Fatihah digantikan dengan beberapa ayat. 7 ayat Fatihah diganti dengan 7 ayat yang lain. Ya, takbir tak pandai dah, Allahu akbar. Baca istiftah tak pandai, tak payah. Baca Fatihah tak pandai, baru nak menghafal, belum hafal lagi. Tak ada satu pun yang hafal. Yang hafal apa saja? Yang hafal alhamdulillah, kata dia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu kalau seandainya tidak hafal ayat-ayat yang lain selain daripada Fatihah. Kalau hafal ayat-ayat daripada Al-Quran, dia akan gantikan 7 ayat Fatihah dengan 7 ayat daripada Al-Quran. Allahu akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tahu doa musibah itu dia baca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Doa naik kendaraan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang jumlah bilangan ayatnya tadi itu hurufnya 155 huruf. Tapi kalau tak boleh juga ganti dengan tasbih, 7 jenis macam tasbih hurufnya sama dengan Fatihah. Tak boleh juga, senyap. Allah. Tak kisah, senang, tak ada baca apa-apa.
Berdiri lama mana? Seperti kita berdiri dalam baca Fatihah. Kita berdiri dalam baca Fatihah 30 second, dia pun juga berdiri lamanya seperti itu. Lepas itu dia rukuk aja lagi. Rukuk pun tak ada bacaan. Sebab kalau seandainya pandai Allahu Akbar, dia ganti Allah Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan angguk-angguk macam tu. Angguk macam tu batal, senyap je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca sama hurufnya dengan huruf Fatihah. Kalau tak pandai sama sekali, rukuk. Takkan angkat tangan tak pandai. Macam tu lah. Salam pun tak pandai. Nah, tapi besok kena belajar. Tak boleh sabar hari sembahyang macam tu. Lepas sembahyang, selain daripada perkara para fardu, dia wajib mempelajari rukun-merukun yang wajib kita laksanakan dalam sembahyang. Kita ada panggilan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arinatan, saudara baru daripada Melaka. Saya nak bertanya berkaitan dengan bila kita solat dulu tahiyat awal, ada angkat jari telunjuk. Jadi saya di sini keliru sebab tempat saya belajar yang pertama, dia kata angkat jari telunjuk masa nak syahadah. Lepas tu tempat saya belajar yang kedua tu dia cakap jari telunjuk tu hanya angkat pada tahiyat akhir sahaja. Bacaan masa pemisah bacaan tahiyatul awal dan akhir. Jadi saya betul-betul keliru sebab ada sahabat saya di tempat kerja dia cakap bila jari telunjuk tu kalau saya salah angkat saya punya sembahyang tidak sah, dia cakap. Itu saja saya mau tanya Ustaz. Jadi ada Tuk Guru atau Ustaz kata angkat dari tangan tu hanya pada tasyahud akhir saja. Ada juga yang mengatakan pada tiap kali kita duduk tasyahud. Jadi pada tasyahud awal kita angkat jari telunjuk kita illallah, dan pada masa tasyahud akhir kita juga kita angkat jari telunjuk kita dengan pada masa mengucapkan illallah. Jadi yang mana satu yang betul? Jadi sebelum kita betulkan atau kita salahkan antara dua fatwa atau dua pendapat tadi itu, kita bersyahadat itu di mana agak-agaknya? Kita membaca dua kalimat syahadat tadi itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bila kita bersyahadat maji. Apakah pada tasyahud yang kedua kah atau pada tasyahud yang pertama? Kedua-duanya. Kita tasyahud kedua-duanya. Tasyahud awal baca asyhadu an la ilaha illallah, tasyahud yang kedua pun juga asyhadu an la ilaha illallah. Angkat telunjuk itu masih isyarat kepada keesaan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, artinya yang kita sembah, yang kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang patut layak untuk disembah kecuali Allah. Jadi kita tunjuk dengan mengisyaratkan telunjuk tangan kita menunjukkan kepada Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Satu, Maha dengan segala-galanya. Jadi karena mengingat tasyahud kita tadi itu pada dua tempat, baik pada tasyahud yang pertama ataupun juga pada tasyahud yang kedua, maka mengangkat telunjuk tangan tadi itu disunatkan pada kedua-duanya. Jadi tidak hanya pada tasyahud akhir saja. Lebih-lebih lagi kalau dikatakan hanya pada tasyahud akhir dan batal pula. Nah, itu tak mengaji kalau macam tu. Jadi sunat kita mengisyarat dengan telunjuk tangan kanan kita pada waktu kita membaca tasyahud, dengan tidak ada perbedaan antara tasyahud rakaat yang kedua atau juga dengan tasyahud pada rakaat yang terakhir. Hanya yang dipermasalahkan selepas kita angkat tu macam mana. Dan bila kita mengangkat, ada sebagian belum apa-apa lagi, belum baca lagi, udah angkat dan naik kata la ilaha illallah. Awak nak pergi ke mana? Ni roket kah atau Apollo kah atau pesawat tadi diterbangkan? Belum baca apa-apa lagi, udah diangkat dan macam tu. Bukan macam tu. Jadi kaifiatnya bangkit daripada sujud yang kedua, Allahu Akbar, lihat posisi tangannya masih macam ni lagi. Jari tangan kita yang sebelum masih macam ni lagi. Pada saat kita mengawali at-tahiyatu, baru kita tarik 3 dari jari tangan. Jadi Allahu Akbar, at-tahiyatu, begitu kita at-tahiyat, tarik 3 jari. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tajibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Pada masa illallah tadi itu baru telunjuk kita angkat. Ada 2 cara. Cara yang pertama, ibu jari digelangkan dengan jari tengah. Ada
Cara yang kedua, 3 ditarik, sementara dengan ibu jari diletakkan di bawah daripada telunjuk, dan jangan meroket, lengkung. Jadi supaya tepat. Meroket itu kenapa? Ini perumpamaan saja. Kan kita menghadap kiblat. Kalau begitu dia menghadap langit. Kiblat di hadapan. Jadi kalau kita takdirkan kiblat di depan kita, maka dengan lengkung sedikit nih, maka ujung jari kita menunjuk ke arah kiblat. Tapi kalau naik macam asyhadu alla ilaha illallah, naik atas, ini ngadap mana nih? Ngadap langit kah atau ngadap matahari atau bulan? Jadi pertanyaan yang terakhir, apakah digerakkan atau tidak? Kedua-duanya itu boleh. Jadi setelah asyhadu alla ilaha illallah, apakah digerak-gerakan macam tu? Geraknya cepatkah? Geraknya perlahankah? Atau putar? Kenapa? Karena biasa berpusing di kawasan Kucing. Kucing banyak bundaran, banyak tempat pernah bundaran, putaran, tersebut tuh bulatan. Bulatan. Jadi akhirnya pada waktu tasyahud sudah la ilaha illallah putar. Macam tu. Sebenarnya yang seperti itu tidak dapat dipastikan, sebab kebanyakan daripada riwayat Nabi kita mengisyarat, bukan menggerakkan. Satu saja daripada riwayat yang mengatakan Nabi kita menggerakkan telunjuk. Jadi sebaiknya jangan digerakkan saja, diam saja sampai berakhir dengan salam ke kanan dan ke kiri, baru kita robah posisi tangan kita. Hadza wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Insyaallah kita berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. صل عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء صل عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يشفع لنا يوم الزحام يشفع لنا يوم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear brothers and sisters, I've noticed a trend in the Muslim community over the last few years amongst people who are trying to come back to Allah, people who are